Terima kasih kepada kalian, para pejuang nafkah. Lelahmu, keringatmu akan selalu dihargai oleh generasi penerusmu. Jadi guys, kali ini gue punya cerita spesial buat kalian semua, dimana cerita ini pernah ditulis salah satu penulis yang emang udah terkenal karya-karyanya, yaitu Bri Story. Cerita kali ini bener-bener wah, gila sih, dimana kalau kalian takut ya, udah mending jangan nonton video ini deh. Takutnya yang lagi diceritain dateng ke samping kalian. Gue terima kasih juga sama Bri Story yang telah mengizinkan gue membacakan cerita kali ini. Jadi langsung aja, berikut adalah ceritanya. Terima kasih kepada kalian, para pejuang nafkah. Lelahmu, keringatmu akan selalu dihargai oleh generasi penerusmu. Kisah ini dialami sama Wahyu di sebuah perkebunan karet. Jadi Wahyu ini punya 4 saudara, di mana ayahnya itu udah meninggal dunia. Jadi mau nggak mau tuh semua tanggung jawab dialihin sama Wahyu ya. Jadi kayak tulang punggung keluarga lah. Karena kan emang 3 adiknya ini masih sekolah. Jadi mau nggak mau tuh Wahyu selepas lulus sekolah dia harus mencari kerja. Wahyu sempet tuh kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Hingga kurang lebih 4 tahun ya dia melakoni pekerjaan itu. Wahyu ini dapat info dari salah satu temennya. Katanya di perkebunan ada yang lagi nyari karyawan. Perkebunan tersebut terletak di Sumatera Selatan yang jaraknya sekitar 8 jaman tuh dari tempat tinggal Wahyu. Ya udahlah, Wahyu ngirim surat lamaran kerja ke tempat itu dengan harapan supaya bisa diterima dan bisa mengubah nasib keluarganya. Kan lumayan tuh pikir Wahyu, hasil kerja di perkebunan bisa buat biayain sekolah adik-adiknya dan keperluan lain. Setelah selesai ngelamar, Wahyu pulang lagi tuh ke rumah. Pada saat itu Wahyu ngelamar pakai via pos ya. Nah, dia harap-harap cemas tuh, gue keterima nggak ya? Keterima nggak nih ya? Nah, singkat cerita, setelah nunggu beberapa lama, akhirnya Wahyu dapat kabar juga. Permisi, ada surat. Wahyu, ada surat untukmu. Surat apa, Bu? Coba aja kamu lihat dulu. Setelah Wahyu membaca surat itu, ternyata isinya adalah panggilan si Wahyu nih untuk wawancara. Alhamdulillah, di situ Wahyu senang banget ya, berharap dia bisa keterima kerja di perkebunan itu. Dan setelah beberapa lama dia mengikuti proses tahapan wawancara, Wahyu pun diterima di perkebunan tersebut. Wahyu bakal ditempatkan di perkebunan yang letaknya itu jauh dari rumahnya, jadi mau nggak mau dia tuh harus ninggalin rumahnya. Berat sih, tapi ya mau gimana lagi. Keluarganya juga terus support si Wahyu nih. Udah tenang aja nggak apa-apa kita gitu loh ya. Namanya keluarga gitu loh. Hingga akhirnya Wahyu pun rela tuh meninggalkan keluarganya. Saat itu adalah hari pertama Wahyu training ya sebagai pengawas perkebunan karet milik negara. Wahyu diberi pelatihan selama kurang lebih 1 bulan dengan diterjunkan langsung di sebuah perkebunan karet yang berbeda. Wahyu semangat tuh melakukan training karena nantinya Wahyu itu bakal diterjunin ke tempat penggarapan baru, sebuah perkebunan karet yang baru aja diambil alih oleh pemerintah. Wahyu juga sangat senang ya karena perusahaan itu udah nyediain tempat tinggal serta mencukupi kebutuhan sehari-harinya nih, dimana ya itu yang jadi poin penting bagi Wahyu.
Jadi nanti si Wahyu itu bakal dapet mes dan lain-lain gitu kali ya selama kerja di sana. Kita lanjut lagi nih. Masa pelatihan Wahyu akhirnya selesai dan Wahyu pun segera siap nih untuk langsung diterjunkan ke lapangan. Baik-baik di sana. Ingat, jaga diri dan jangan tinggalkan sholat. Kamu anak yang kuat dan pemberani. Mendengar itu Wahyu sedih ya karena dia tuh harus meninggalkan ibundanya nih. Tapi ya mau gimana lagi, sebagai laki-laki dia harus kuat. Berangkatlah tuh Wahyu pada hari tersebut. Singkat cerita, Wahyu sampai di kota kecil yang letaknya itu di bagian selatan Pulau Sumatera. Karena emang perkebunan karet tempat Wahyu bekerja ada di daerah tersebut. Wahyu pun langsung bergegas tuh menemui seseorang yang jadi pemandu di awal kerjanya nanti. Namanya adalah Pak Rusli. Jadi nanti Pak Rusli ini bakal ngasih pengarahan sama si Wahyu nantinya ya. Dan Pak Rusli ini merupakan orang kepercayaan dari pengelola kebun karet tersebut. Nah, setelah ketemu, Wahyu nih ngeliat ya, Pak Rusli itu punya kumis yang lumayan tebal. Orangnya tuh gagah, tinggi, tapi terlihat lucu. Di situ Wahyu sempat menahan ketawa ya ketika melihat Pak Rusli. Loh, ini sompral juga Wahyu. Pak Rusli merupakan penduduk asli di kota tersebut. Nah, Wahyu jadi keingetan tuh. Dia punya teman masa kecil ya, yang emang kerja juga di kota tersebut. Mereka ya dulu terpisah karena jarak. Kita balik lagi nih ke cerita. Nah, karena si Wahyu itu nyampe rumah Pak Rusli malam hari, jadi Pak Rusli ini bilang, udahlah kamu nginep di sini aja dulu, baru nanti besok paginya kita ke kebun karet tersebut. Setelahnya Pak Rusli tuh banyak ya berbincang-bincang sama Wahyu, ngasih tahu mengenai kondisi dari perkebunan karet itu. Jadi ternyata dari kota kecil tempat Wahyu berada sekarang nih, letak perkebunan karetnya masih lumayan jauh. Jadi bisa kalian bayangin ya, letak tempat kerja si Wahyu nanti. Di situ Pak Rusli juga ngingetin Wahyu ya, untuk hati-hati ketika di perkebunan karet tersebut. Kamu harus hati-hati. Perkebunan itu sudah tidak terurus sejak lama. Sekelilingnya hutan rindang dan jauh dari perkampungan. Wahyu mikir, duh jangan-jangan nanti bakal ada hal mistis lagi di sana. Apalagi kan gue tinggal sendirian selama 3 bulan sebelum nanti ada pimpinan baru yang bakal nemenin gue. Tapi ya udahlah, gue coba pikir positif aja tuh, kata Wahyu dalam hati. Pagi harinya Wahyu dan Pak Rusli berangkat tuh ke perkebunan yang dimaksud. Mereka pergi pakai 2 sepeda motor. Setelah membelah kota, 2 orang itu masuk ke wilayah hutan yang sangat rindang. Jalan setapak dengan pohon-pohon besar di kanan kirinya. Lama tuh mereka ngendarain motor hingga sampai juga di perkebunan karet yang dimaksud. Wahyu lihat tuh ke sekeliling ya, cuman ada pohon karet yang berbaris rapi, layaknya tentara lagi berbaris. Dan di sela-sela pohon itu ada rumput yang tingginya selutut orang dewasa. Diperhatiin lagi tuh sama si Wahyu. Oh iya ya, kayaknya kebun karet ini udah lama nggak terawat deh. Pak Rusli berhenti di dataran yang lebih tinggi. Nah, Wahyu nyusul tuh ke sana. Hingga mereka itu ngeliat ya di dataran yang lebih rendah sekitar 50 meter ada satu rumah. Rumah itu berdiri sendirian, nggak ada bangunan apapun di sekelilingnya. Rumahnya besar dan ada sedikit tanah kosong di sekeliling rumah itu. Gak jauh dari sana ada pohon karet yang masih masuk dalam wilayah perkebunan. Di belakang rumahnya juga terdapat pohon bambu yang menambah kesan seram ketika melihatnya. Waduh, gue tinggal sendirian di sini nih. Antara yakin gak yakin ya, akhirnya Pak Rusli pun nemenin si Wahyu tuh buat lihat ke dalam rumahnya. Ternyata kondisi di dalam rumah itu bersih. Jadi di dalam rumah itu ada 3 kamar ya, 2 itu di depan saling berhadapan, lalu di belakang tuh ada 1 kamar deket dengan dapur dan juga kamar mandi. Antara aneh dan enggak ya, Wahyu itu seperti disambut dengan hembusan angin yang kencang.
Wah, ini sih antara yakin dan nggak yakin ya si Wahyu itu bakal tinggal 3 bulan sendirian di rumah kayak begini. Ya udahlah, Wahyu pun balik tuh ke Pak Rusli dan sempet ngobrol-ngobrol sebentar. Pak Rusli pun pengen pulang ya, dan berjanji besok paginya tuh bakal datang lagi sama 50 orang pekerja. Ya udahlah, Pak Rusli pulang. Jadilah Wahyu satu-satunya orang yang tinggal di rumah itu di tengah-tengah perkebunan karet. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Wahyu beres-beres tuh, dia naro-naro pakaiannya di lemari, terus juga beres-beres tasnya, ya namanya juga orang baru pindah. Setelah selesai dia coba tuh nelusurin rumah itu. Dia lihat dari depan ya, kalau rumahnya itu menghadap perkebunan karet yang letaknya itu lebih tinggi dari rumahnya gitu loh. Jadi datarannya itu kayak agak sedikit miring. Di situ dia juga lihat ya, kalau dari kejauhan pohon bambu ternyata ada aliran sungai yang airnya itu kelihatan jernih. Sekitar jam 3 sore karena kecapean habis beres-beres dan lain-lain, Wahyu pun tertidur. Nah, dalam tidurnya ini dia bermimpi yang sangat aneh. Wahyu ngerasa seperti lagi terbaring di atas rumput yang di sekelilingnya itu berdiri pohon karet. Saat itu Wahyu ngeliat ada 5 sosok berjubah hitam yang lagi mengelilinginya. Namun karena ada sinar matahari yang cukup silau, dia nggak bisa lihat jelas tuh siapa sebenarnya mereka, bentuknya gimana, dan Wahyu yang terbaring itu ngerasa seperti ketindihan, nggak bisa bergerak sama sekali. Suasana berubah menjadi mencekam. Sosok berjubah itu masih di sana, hanya diam, seolah lagi memperhatikan Wahyu. Wahyu kaget, dia terbangun. Ternyata dia lagi mimpi buruk. Anehnya mimpi itu terlihat kayak nyata ya, dia tuh kayak ngalamin kejadian di mimpi tersebut. Di tengah-tengah rasa takutnya, ternyata Wahyu sadar kalau hari ini udah sore. Dia pun segera mandi dan menunggu waktu maghrib tiba. Setelah maghrib sekitar jam 8 malam ya, Wahyu itu duduk di teras rumah sama rokoknya dan juga segelas kopi ya. Di situ Wahyu terlihat menikmati suasana malam itu yang hening dan juga jauh dari keramaian. Tapi sekitar jam 9 malam keanehan mulai terjadi. Dari kejauhan ya, Wahyu itu ngeliat kayak ada satu sosok yang lagi memperhatikan Wahyu nih. Tapi karena jangkauannya itu jauh ya, Wahyu itu hanya bisa ngeliat kalau sosok itu seperti bayangan hitam. Loh, itu siapa ya? Coba dipanggil tuh sama si Wahyu. Pak? Pak? Tapi gak ada sautan dari orang tersebut. Nah, Wahyu tuh masih terus perhatiin sosok bayangan hitam itu ya. Hingga dia ngeliat di sampingnya juga ada sosok bayangan hitam yang sama. Loh, itu apa sih, kok gak jelas gitu loh kata-kata Wahyu ya. Hingga akhirnya dia pun udahlah masuk ke rumah aja daripada terjadi apa-apa. Dia pun mulai tuh kunci pintu rumah. Wahyu masuk ke ruang tengah yang emang lampunya udah dimatiin sama dia. Suasana juga benar-benar hening banget saat itu. Wahyu sebenarnya takut ya, tapi dia penasaran juga gitu loh. Kok yang tadi di pohon karet mirip-mirip sama yang ada di mimpi tadi sore. Karena penasaran, Wahyu coba ngintip lagi tuh dari dalam jendela rumah. Diintip, dibuka tuh pelan-pelan. Dan ternyata dia ngeliat ada 4 sosok hitam yang berdiri tidak beraturan. Ada yang dekat, ada yang agak jauh, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Kaget tuh Wahyu, deg-degan lah dia. Mana dia sendirian coba mau minta tolong sama siapa di tengah-tengah perkebunan kayak gini. Ya udahlah, langsung tuh ditutup tirainya. Dia masuk ke kamar sambil dia baca-baca doa ya, berharap dia segera dapat melewati malam ini. Di tengah-tengah perasaannya yang mulai carut marut ya,
tiba-tiba Wahyu ini dengar suara. Suara apaan itu? Kadang suaranya itu terdengar dekat, kadang terdengar jauh, kadang hilang, kadang suaranya muncul lagi. Perasaan Wahyu tuh makin gak karuan ya. Wah, kayaknya ada yang gak beres dah nih. Langsung tuh dikunci pintu kamarnya, dia coba buat tidur. Tapi ya mau gimana, di luar itu masih kedengaran ada suara-suara aktivitas yang membuat Wahyu ini gak bisa tidur tenang gitu loh. Takutnya kan ada orang yang ingin berbuat jahat sama si Wahyu. Hingga barulah tuh sekitar jam 3 pagi Wahyu dapat tertidur dengan tenang. Hari kedua, Pak Rusli datang nih sama pekerjanya. Wahyu sendiri udah ngerancang tuh kegiatan mereka apa aja di hari ini. Hampir jam 7 pagi, kabut tebal tuh masih nyelimutin perkebunan ya. Wahyu duduk sendirian di teras tuh, dia lihat-lihat suasana di kebun karet. Tiba-tiba segerombolan orang datang tuh, yang ternyata mereka adalah Pak Rusli dan para pekerja. Di mana sebagian besar mereka tuh berasal dari kampung setempat. Mereka mulai bekerja tuh, membersihkan kebun tersebut. Wahyu juga kayaknya udah mulai semakin kenal ya dengan area perkebunan itu. Hingga masuk jam istirahat siang, Wahyu pun ngobrol-ngobrol nih dengan para pekerja. Kamu dari mana, Dek? Palembang, Pak. Selama di sini, kamu tinggal di mana, Dek? Saya tinggal di rumah yang tadi, Pak. Loh, kamu berani tinggal di sana sendirian? Saran saya, kamu tinggal di kota aja, Dek. Jangan di sana. Memang kenapa, Pak? Saya sudah tahu mengenai seluk-beluk perkebunan ini dan rumah itu. Jadi, lebih baik kamu jangan tinggal di sana. Perkataan bapak-bapak itu membuat Wahyu jadi sedikit takut ya. Emang ada apa sih di rumah itu? Wahyu langsung teringat tuh dengan kejadian-kejadian aneh yang kemarin dia alami. Karena emang tadi pagi juga sebelum kerja ya, Wahyu juga ngalamin kejadian aneh lagi. Pas dia ke kamar mandi, dia tuh ngeliat ada banyak tanah yang berserakan, embernya juga jatuh gitu loh. Padahal sebelumnya kamar mandinya udah dibersihin sama si Wahyu. Ada tanah di kamar mandi. Singkat cerita sekarang udah jam 5:30 malam ya. Pak Rusli sama para pekerja nih siap-siap buat pulang. Rencananya nih si Wahyu pengen ikut Pak Rusli nih buat ke kota kecil itu untuk beli beberapa perlengkapan. Pak Rusli pun setuju-setuju aja ya dan malah ngajak si Wahyu, udahlah nginep di rumah saya aja. Akhirnya Wahyu setuju tuh, ya udah dia akhirnya balik dulu ke rumah nih buat siap-siap. Jarak dari tempat tersebut ke rumah kira-kira sekitar 15 menit. Jalan kaki tuh Wahyu ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Wahyu ini sempet kayak selonjorin kakinya dulu lah, santai-santai sebentar gitu loh. Hingga gak lama, dia denger tuh ada suara dari arah belakang rumah. Lah, itu suara apaan ya? Wahyu ngeliat ke kamar mandi di mana pintunya itu ya tertutup. Halo, siapa di belakang? Namun gak ada yang nyaut tuh, suasana kembali hening ya. Wahyu coba beraniin diri nih, dia mendekat tuh ke arah kamar mandi yang pintunya masih tertutup. Hingga ketika dia buka, lagi-lagi kosong, gak ada siapa-siapa. Keadaan kamar mandi lagi-lagi berantakan ya, penuh dengan tanah dan juga embernya itu jatuh. Padahal kan tadi udah diberesin sama si Wahyu. Ya udahlah, akhirnya dia beresin lagi tuh kamar mandinya. Hingga ketika dia lagi beresin kamar mandinya, kembali tuh terdengar suara yang sama, kali ini dari arah dapur. Wahyu pun terdiam, langsung dia cepet-cepet nyelesain aja mandinya. Setelah selesai, Wahyu pun langsung cepet-cepet pergi tuh ya, nemuin Pak Rusli yang ternyata emang udah nungguin Wahyu. Akhirnya berangkat tuh dia berdua menembus jalanan perkebunan ya. Hingga akhirnya sampai di kota kecil, Wahyu pun membeli beberapa perlengkapan yang emang dia butuhin. Di tengah-tengah perjalanan tadi ya, Wahyu tuh sempat keingetan, oh dulu kan gue punya teman kecil nih yang lagi kerja di kota ini. Ya udahlah, akhirnya Wahyu pun memutuskan untuk nyari tempat tinggal si Amri. Untungnya di malam itu dia tuh berhasil ya nemuin tempat tinggal dari si Amri nih. Hingga mereka berpelukan dan ngobrol-ngobrol. Tapi Wahyu ini perhatiin raut wajah Amri berubah jadi tegang.
ketika Wahyu ini cerita tempatnya kerja dan juga tinggal. Mereka pun terus ngobrol-ngobrol ya hingga gak terasa udah hampir jam 12 malam. Nginep di sini aja, gue gak tega lu pulang, apalagi ini udah malam. Sedikit banyak gue juga tahu tentang cerita di perkebunan itu. Jadi saran gue, lu tinggal di sini aja dulu. Wahyu ini bingung ya, sebenarnya ada apa sih di sana? Kenapa setiap orang yang diceritain itu seakan-akan kaget kalau Wahyu itu tinggal di sana? Mereka berdua terus ngobrol tuh hingga subuh ya. Maklum lah namanya teman kecil udah lama gak ketemu kan. Hingga akhirnya di pagi hari Amri pun nganterin si Wahyu nih ke perkebunan tersebut. Nah, rencananya malam ini si Amri itu mau nemenin Wahyu ya untuk nginep di rumah tersebut. Wahyu pun jadi lega ya, wah syukur deh nanti malam gue ada temennya gitu loh. Tapi sayang, mereka berdua gak tahu kejadian yang akan menimpa mereka malam itu. Sampai di lokasi paginya, ternyata mereka tuh udah ditungguin ya sama Pak Rusli dan pekerja lain lah. Mereka tuh udah siap buat bekerja. Hingga akhirnya ketika kerja, Amri pun memutuskan buat tinggal di rumah aja sendirian. Wahyu pun ngerasa puas ya dengan hasil kerja mereka 2 hari ini. Dan ketika udah sore, Wahyu pun mempersilahkan pulang tuh buat Pak Rusli dan para pekerja lainnya. Wahyu kembali ke rumah untuk mandi. Hingga malam pun kembali tiba di rumah perkebunan karet ini. Wahyu dan Amri ngobrol-ngobrol tuh di ruang tengah. Mereka ketawa, bercanda. Hingga malam tiba, keduanya itu memakai sarung dan juga kaos oblong ya, duduk santai di teras rumah. Amri minum kopi, mereka sama-sama nikmatin tuh sunyinya malam itu di perkebunan ya. Hingga sekitar jam 10 malam, keanehan mulai terjadi. Lu nyalain kompor ya yuk? Enggak, emang kenapa dah? Lu gak nyium sesuatu? Gak lagi ngerebus kentang di dapur kan? Wahyu coba tuh ngendus-ngendus hidungnya. Lah, iya kok bau kentang nyengat banget ya? Padahal kan gak ada yang masak kentang. Wahyu bingung tuh, dia mulai garuk-garuk kepalanya. Suasana juga jadi sedikit mencekam ya, karena suara binatang yang tadinya ada tiba-tiba juga jadi menghilang. Angin juga semakin kencang ya, berhembus ke arah mereka. Suara itu kembali muncul ya, dimana semakin lama kayak semakin dekat. Adanya dari sisi kiri rumah. Mereka pun mutusin buat segera masuk aja lah, karena suasana mulai terasa tidak enak. Duh, itu suara apa ya dari kiri? Biarin lampu nyala aja yuk. Jangan dimatiin. Bau kentang nih biasanya pertanda bakal ada pocong. Wahyu cuman bisa ngelongok doang tuh dengar perkataan dari Amri. Dia berharap temennya ini salah dan gak bener lah omongannya. Gara-gara itu suasana jadi awkward ya. Mereka yang tadinya bercanda jadi diem doang tuh. Ngobrol juga seperlunya aja. Karena bau kentang itu masih menyengat, kadang hilang, kadang muncul. Suara itu terdengar lagi, tepatnya di belakang rumah. Yang awalnya terdengar dari luar, sekarang suaranya ada di dalam rumah. Wahyu dan Amri ketakutan saling natap tuh. Mereka menoleh ke arah kamar mandi, di mana menuju kamar mandi itu ada lorong yang kebetulan lampunya itu nggak terang ya. Dan gak lama mereka ngedengar suara pintu kamar mandi seperti ada yang buka. Mereka hanya diam aja. Sampai-sampai ngeliat ada yang keluar perlahan dari kamar mandi. Yang ternyata yang keluar adalah sosok putih yang lusuh. Sosok itu bergerak ke arah pintu belakang ya. Nah, Amri sama Wahyu itu cuma bisa ngelongok doang gitu loh ya. Mereka tuh bingung kenapa bisa ngelihat hal-hal kayak begini. Dimana yang mereka lihat itu adalah sosok pocong. Pocong itu bergerak perlahan ya menghadap mereka berdua. Perawakannya tinggi besar, wajahnya hitam, bola matanya putih semua. Buset dah, ini gue habis mimpi apa ya? Kok bisa-bisanya ngelihat makhluk kayak gini?
Amri pun langsung inisiatif tuh ngajak Wahyu untuk segera pergi dari rumah tersebut. Si Amri mikir ya, daripada dia kenapa-kenapa kan di rumah ini, langsung aja tuh dia nekat naik motor nembus gelapnya jalan perkebunan. Wahyu yang dibonceng pun panik itu ya. Ri, awas Ri, itu aduh ada kayu Ri. Itu bener-bener ngeri banget sih, jalan di perkebunan yang gelap banget, nggak ada siapa-siapa. Jadi bener-bener hanya lampu motor tuh yang membelah kegelapan. Wahyu sesekali ngelirik ke belakang tuh. Aman, kata dia sambil kakinya ya masih gemeteran ketakutan. Hingga gak lama dia dengar suara yang sama kayak di rumah tadi. Suara apaan itu? Wahyu beraniin diri nengok ke belakang dan betapa kagetnya dia kalau ada sosok pocong itu muncul lagi ngikutin mereka dari belakang. Ri, buruan Ri, itu pocongnya ada di belakang. Amri langsung tancap gas tuh, tapi ya gimana lagi, motornya juga nggak bisa ngebut-ngebut amat gitu loh. Hingga suaranya itu ya masih kedengeran. Si Wahyu pun yang takut nggak berani tuh noleh ke belakang lagi. Jadi ini gila juga ya, logikanya kan motor itu terus berjalan. Nah, suaranya ini terus ngikutin. Berarti Wahyu nggak mau ambil resiko ya lihat setan lagi. Dia licik tuh, dia pejemin aja tuh mata. Nggak lama di jalan, dia pun buka mata. Ternyata udah sampai di hutan yang tandanya sebentar lagi adalah perkampungan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Jam 2 dini hari mereka sampai tuh di kontrakan Amri. Amri pun minta udahlah yuk lu tinggal di sini aja gitu loh. Berdua aja ngalamin hal horor, apalagi lu sendiri. Karena emang mereka berdua tuh masih terbayang-bayang ya sosok pocong yang menyeramkan itu. Ngebayanginnya aja udah bikin mereka syok, apalagi lihat lagi. Singkat cerita, pagi hari tiba Wahyu kembali ke kebun untuk bekerja. Dia lemes ya karena semalaman itu nggak bisa tidur. Di sana dia lihat Pak Rusli sama yang lainnya tuh udah kumpul buat bekerja. Jam 5 sore rumah jadi kosong dan sepi karena pekerja udah mulai pulang. Wahyu kembali merasakan kantuk yang luar biasa. Dia bergegas beres-beres tuh dan niat balik ke kontrakan Amri habis maghrib. Dia nggak berani tidur sendirian di sini, bisa-bisa ketemu lagi sama pocong yang kemarin. Namun setelah ibadah, Wahyu malah ketiduran. Bangun-bangun dia kaget kalau ternyata udah jam 12 malam. Mampus gua. Wahyu ngeliat ya kalau pintu depan itu masih terbuka, terus lampu Petromax di ruang tengah itu kelap-kelip ya, hanya lampu teplok aja yang masih nyala karena minyaknya yang penuh. Setengah jam tuh Wahyu mikir mau pergi atau di sini aja ya, mau pergi salah, di sini salah. Dia tuh serba salah lah intinya. Hingga nggak lama dia mulai tuh cium lagi bau aroma kentang rebus. Bau kentangnya makin lama makin menyengat. Wahyu di situ deg-degan, kakinya gemeteran. Hingga nggak lama, Wahyu nengok, dia lihat ada pocong kemarin. Kali ini wajahnya sangat jelas, hitam seperti gosong. Langsung lari tuh Wahyu keluar rumah naik motor, niatnya pengen ke kontrakan si Amri. Hingga Di part kedua. 3 bulan kemudian, Pak Heri pimpinan Wahyu pun datang. Jadi mau nggak mau, si Wahyu ini harus nemenin atasannya di hari pertama kedatangannya di rumah tersebut. Di malam harinya, suara tersebut kembali terdengar.